Pria itu hanya mengangkat tangan sedikit saja, dan memukul pemimpin geng hitam ke udara, terlempar beberapa ratus meter. Ketika semua orang merasa, dengan satu pukulan membuatnya langsung berlutut, membuatnya segera berlutut dan memohon ampun. Ternyata hanya 1 hari sebelumnya, CEO cantik baru saja bercerai. Diumumkan di perusahaan, iklan kompetisi untuk mencari pasangan, asalkan bisa menyelesaikan 10 tugas, dia bisa membawa pulang CEO cantik. Saat semua orang merasa bahwa tugas-tugas ini tidak mungkin diselesaikan, tiba-tiba seorang pria datang. Semua orang melihat pria itu terlihat miskin. Semua orang mengejek pria itu merasa terlalu percaya diri. Bahkan resepsionis di sebelahnya mencoba meyakinkan pria itu untuk tidak gegabah. Namun pria itu dengan tenang mengangkat tangan setelah mendengarnya, menekan tombol tugas pertama. Saat semua orang mengejek pria itu, tidak bisa menyelesaikan tugas. Pada saat itu hanya bisa membayar denda kontrak. Pria itu kemudian dengan tak terduga, terus-menerus menekan tombol 9 kali, dan menerima semua tugas. Tugas peringkat ke-7, peringkat ke-6 ke-5, peringkat ke-4 dan ke-3. Tugas ketiga kedua pertama, sudah diambil. Kamu gila, bagaimana kamu bisa menerima semuanya? Operasi ini, semua terkejut melihatnya. Saat itu, resepsionis memberitahu pria, tugas pertama adalah pergi. Masyarakat naga hitam yang kuat, mengambil kembali wilayah. Dan tugas selanjutnya, akan semakin sulit. Pria malah berkata semakin menantang semakin baik. Setelah berkata begitu, langsung pergi ke resepsionis, menandatangani kontrak, kemudian membawa paspor, pergi ke klub naga hitam. Semua merasa pria itu tidak tahu diri, bahkan bertaruh apakah pria itu bisa kembali hidup. Dalam sekejap pria sudah sampai pintu masuk klub naga hitam. Cucu dari perkumpulan naga hitam, keluarlah kakek. Siapa yang tidak tahu diri ini berani berteriak di wilayahku, Kunye? Kamu adalah pemimpin besar Black Dragon Society, Kunye. Benar. Saya datang mewakili kelompok Tiansheng untuk menandatangani perjanjian pelabuhan Haitian. Paspor. Hahaha, pemuda, kamu dikirim oleh Tiansheng Group untuk mati. Tapi jangan bilang, sudah lama tidak membunuh orang dari kelompok Tiansheng. Aku benar-benar merindukannya sedikit. Hei, Anda semut, berani juga bertindak sembrono di depanku. Mari bunuh dia bersama-sama. Bunuh dia untukku. Ah, jangan berpura-pura di depanku. Kalau berani, keluarlah dan lawan aku 1 lawan 1. Kalian adalah semut. Ah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah bilang, saya di sini atas nama grup Tiansheng, mencari tanda tanganmu untuk izin melewati pelabuhan Haitian. Saya tanda tangan, asalkan kamu membiarkanku pergi. Apakah aku tidak bisa menandatangani? Lebih baik begitu dari awal. Untukmu. Kekuatan di atas ini. Apakah kamu mengenal mereka semua? Anda melaksanakan tugas Tiansheng Group. Semua telah diambil alih. Yang lain tidak bisa. Anda tentu bisa, jika Anda tidak keberatan. Biar aku yang menanganinya untukmu. Pegang ini, dijamin Anda akan pulang dengan kemenangan. Baiklah, anak-anak kecil, ayo pergi. Pergilah dan selesaikan tugas untuk bos. Ya, saatnya pergi ke Tiansheng Group, waktunya menerima bayaran. Saat itu, di sisi lain, sekelompok anak muda kaya raya masih bertaruh. Berapa lama pria itu bisa bertahan hidup? Bersiap-siaplah. Benar, si anak kecil bernama Han Yuxuan itu. Aku kira, sudah hampir sampai ke Black Dragon Society. Hari ini aku akan mendapatkan banyak uang di sini. Dalam waktu 1 menit, di layar besar ini akan muncul 4 kata besar, misi gagal. Aku akan mendapatkan banyak uang hari ini. Hahaha, si anak kecil ini bermimpi di siang hari. Hanya berdasarkan dia, saya juga ingin berhubungan dengan Tuan Lin. Benar-benar tidak tahu diri. Lin Qingqiu bahkan tidak diperhatikan oleh Tuan Muda. Bisa tertarik pada si kecil yang imut ini. Meskipun dia mati, dia juga pantas mendapatkannya. Si anak kecil itu mati tidak sia-sia. Ini, Provinsi Selatan. Karena dia,
akan menjadi ramai lagi untuk sementara waktu. Hahaha. Haha, apa yang mereka lakukan? Bos Lin, mereka sedang bertaruh. Han Yuxuan berada di bawah kendali masyarakat naga hitam. Berapa lama dia bisa bertahan? Nanti jika bertemu lagi dengan orang yang mencari perhatian seperti ini, orang yang jelas tidak bisa menyelesaikan misi, langsung usir saja. Biarkan mereka semua bubar saja. Ribut-ribut seperti apa ini? Tugas peringkat ke-10. Sudahlah, orang itu pasti sudah mati. Tugas peringkat ke-10. Tuan Han Yuxuan telah menyelesaikan. Hanya saja. Hanya tugas peringkat ke-10. Tugas peringkat ke-9. Tuan Han Yuxuan telah menyelesaikan dengan sempurna. Tugas peringkat ke-8. Tuan Han Yuxuan telah menyelesaikan dengan sempurna. Tugas peringkat ke-7. Peringkat ketiga. Tugas peringkat pertama. Tuan Han Yuxuan telah menyelesaikan dengan sempurna. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini adalah 10 tugas. Itu adalah klub naga hitam. Provinsi Selatan akan bergolak. Han Yuxuan. Siapa dia? Ya Tuhan. Bukankah tadi saya melayani seorang dewa? Han Yuxuan. Apakah dia anggota grup Di Hao? Mengetahui hubungan saya dengan Han Yuxuan, mengubah menjadi Han Yuxuan untuk memberi petunjuk kepada saya. Jadi begitu. Pasti dari grup Di Hao. Orang besar itu merasa cemburu dan tidak puas. Namun, tapi tidak berani membuat Anda marah. Maka menggunakan cara ini untuk menyenangkan Anda. Sekretaris Kiao, kirimkan undangan untuk saya. Saya ingin makan malam bersamanya. Ya. Saya akan segera mengaturnya. Kami, Lin, untuk makan malam-malam ini. Permintaannya sangat tinggi. Kalian harus berhati-hati. Jangan khawatir. Ini yang kami siapkan. Pesta makan malam tertinggi. Han Yuxuan. Ini orangnya. Sibukkan dirimu sendiri. Han Yuxuan, kau benar-benar sadar. Mengapa kau datang ke sini? Bukankah kamu mengundangku ke sini? Han Yuxuan, berpura-pura menjadi orang terhormat itu. Anda juga pantas mendapatkannya. Kau itu apa? Saya dan Lin sangat jelas dalam pikiran kami. Kau baru saja bangun dan belum tahu kan? Kami, Lin, sudah bercerai denganmu. Tidak ada lagi kontak di antara kalian. Cepat pergi. Apakah kau berbicara tentang dokumen perceraian yang ditandatangani saat aku tidak sadar? Kau tidak sadar selama 5 tahun. Dunia luar sudah berubah. Lin hanya butuh 5 tahun singkat untuk membawa Tiansheng Group yang hampir runtuh berdiri di puncak dunia bisnis Provinsi Selatan. Nilainya melebihi 1 miliar. Kalian sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Kamu sama sekali tidak pantas untuk bersanding dengan bos Lin kami. Haha, aku tidak pantas untuknya. Benar, aku tahu kamu sangat tidak puas. Tapi seseorang harus memiliki kesadaran diri. Kemampuan dan kecantikan Lin sangatlah istimewa. Keduanya adalah kartu as. Masa depannya tak terbatas. Sedangkan kamu, hanya lumpur yang tidak bisa menempel di dinding. Tidak ada gunanya. Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk mengukur aku. Identitasku. Kamu masih belum bisa mengukurnya. Haha, aku tidak bisa mengukurnya. Apakah kamu masih merasa sebagai seseorang yang tinggi di atas? Jangan terlalu berangan-angan. Sebelum bos Lin kami datang, cepat pergi. Kata-kata ini, biarkan Lin Qingqiu mengatakannya langsung padaku. Apa maksudmu? Kamu ingin terus mengganggu bos Lin kami? Bagus, merusak pertemuan mereka dengan orang penting. Kamu benar-benar kotor. Dengan bangga menetapkan harga diri. Tidak malu-maluin, malah bangga. Siapa sebenarnya yang kotor? Han Yuxuan, apa hakmu untuk menghakimi saya? Hei, Presiden Linda, akhirnya berani muncul. Apakah terlihat sangat asing? Sepertinya selama 5 tahun ini, kamu tidak pernah pergi ke rumah sakit untuk melihat saya, kan? Jika saya muncul di jalan sekarang, mungkin tidak akan dikenali lagi. Kamu tidak perlu bersikap aneh padaku. Kamu pingsan selama 5 tahun. Sudah banyak yang berubah. Tingkatannya berbeda. Aku sudah bilang tapi kamu tidak mengerti. Saya akan memberi Anda kompensasi. Kamu sudah mengambil uang. Maka tinggalkan Provinsi Selatan. Kamu juga terkena penyakit kekuasaan. Belajar menggunakan uang untuk menyingkirkan orang. Kamu dulu, bukankah kamu pernah bilang, paling tidak suka dengan orang seperti ini? Jika kamu terus mengganggu saya, selain membuat saya semakin jijik, tidak ada maksud lain. Di kartu ini ada 2 juta. Mulai malam ini, tinggalkan hidupku.
Aku tidak membutuhkan. Pernikahan kita, apakah bisa diukur dengan uang? Kamu merasa kurang. Kamu pingsan berapa tahun? Selera makanmu malah bertambah. Jika kamu menginginkan lebih, katakan saja. Aku akan mencoba memenuhi keinginanmu sebisa mungkin. Kekayaan, posisi, apakah begitu penting di matamu? Kamu adalah orang yang tidak berguna. Kamu sama sekali tidak pantas bersamaku yang memiliki kekuasaan. Aku pikir kamu memiliki alasan tersendiri. Aku pernah berpikir, mungkin kamu dipaksa oleh orang tua. Juga berpikir mungkin kamu tidak tahu. Mungkin kamu sudah menunggu terlalu lama. Jadi merasa lelah. Jadi begitu aku bangun, aku langsung mencarimu. Tapi aku tidak pernah terbayangkan. Kamu karena tergila-gila pada kekuasaan. Hingga terburu-buru meninggalkanku. Pernikahan kita, apakah begitu tidak berharga di matamu? Apa yang kamu sebut sebagai perasaan, tidak pernah menjadi yang aku butuhkan. Apa yang saya inginkan, kamu tidak bisa memberikan. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa memberikan? Pernahkah kamu berpikir, jika bukan karena aku, hanya mengandalkan dirimu sendiri? Sejak tahun lalu, Tiansheng Group sudah bangkrut. Pernahkah kamu berpikir, kemewahan yang luar biasa dari grup Tiansheng, itu semua karena aku, untuk membuatku tetap bersamamu. Bahkan perkataan yang memalukan seperti ini, kamu bisa mengucapkannya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Baiklah, saya tidak punya kata-kata untukmu. Saya hanya ingin kamu mengerti. Dua orang dengan perbedaan status sosial, bagaimana mungkin bersama? Masalah ini, saya memang telah memikirkannya. Saya memilih untuk menyembunyikan diri, membantu kamu naik pangkat. Sedangkan kamu, Lin Qingqiu, atau malah memberi saya pelajaran. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Semoga kamu tidak akan menyesal. Han Yuxuan, lihatlah di sini. Lihat saya. Lihatlah dirimu sendiri lagi. Jangan lagi bermimpi. Kita sudah tidak sama lagi. Sekarang kamu bahkan tidak bisa bertemu denganku. Harus menggunakan cara licik seperti ini. Kamu dan aku benar-benar berbeda seperti langit dan bumi. Saya tidak bisa membayangkan alasan apa yang bisa membuat saya menyesal. Cara yang licik. Bukankah kamu yang mengundang saya? Jangan terlalu membesarkan dirimu sendiri. Kamu hanyalah gadis kecil yang selalu menempel pada Lin. Apa hak Anda menyamar sebagai tamu istimewa Lin? Kamu bisa mengeluarkan kebohongan yang memalukan seperti ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Sepertinya, kamu memang tidak perlu kartu ini. Dengan keberanianmu yang seperti itu, di masyarakat ini, seharusnya tidak kekurangan makanan. Jangan ganggu mood baik saya. Keluarlah, Lin Qingqiu. Kamu yakin ingin mengusirku? Baiklah, jika begitu, maka tinggalkanlah warisan keluarga yang diberikan padaku. Kembalikan padaku barang yang diberikan padaku. Bagaimana bisa kau mengambilnya kembali? Haha, aku yang tidak berguna ini. Orang yang menjijikan. Barang yang diberikan juga kau simpan. Kamu tidak keberatan kotor? Hei, seperti orang ambisius sepertimu. Mungkin sejak awal, bukan ingin menikah denganku, melainkan untuk mendekatinya. Sudah cukup, Han Yuxuan. Tak terpikir kau adalah orang yang jahat seperti ini. Jangan mencurigai aku dengan pikiran licikmu. Aku sudah mencari tahu. Kamu dulu hanya membantu ketua dewan direksi grup di Hao. Sebuah bantuan kecil, hanya untuk mendapatkan cincin ini. Mereka sudah melupakanmu. Cincin ini hanya bisa bernilai di tangan saya. Kamu memegang, itu hanya sampah. Kamu jelas mengandalkan cincin ini untuk naik ke grup di Hao. Kamu masih berani bicara. Kesuksesanmu sekarang tidak ada hubungannya dengan saya. Mendapat penghargaan dari ketua di Hao Group, itu adalah kemampuan Lin. Han Yuxuan, meskipun kamu memegang cincin giok ini, tidak ada kemungkinan untuk bangkit lagi. Sejujurnya, besok ketua di Hao Group akan mengadakan acara makan malam bisnis di Provinsi Selatan. Di jamuan makan, dia akan melamarku. Ketua di Hao Group, dia adalah sosok seperti dewa. Tidak bisa dibandingkan dengan orang sepertimu. Ketua di Hao Group, hahaha, kamu bahkan belum pernah melihat pria itu. Langsung menikah begitu saja. Kamu sebenarnya menikah dengan seorang pria atau uang? Berhenti bicara. Bagaimana kabarku? Tidak ada hubungannya denganmu. Dengan pandanganmu, sepanjang hidupmu, tidak ada yang bisa melihat ketinggianku. Nanti, aku akan berdiri di puncak suatu saat nanti, bercanda dengan riang. Sedangkan kamu, hanya bisa bersembunyi di rumah, hanya bisa melihatku di televisi, hanya bisa melihat bayanganku. Posisi grup di Hao, pastinya kamu sudah paham. Aku tidak ingin karena kamu merusak kesempatanku. Pertimbangkanlah hubungan kita selama 8 tahun. Hei, Bos Lin, kamu masih ingat hubungan kita? Lin Qingqiu, berpikirlah dengan baik. Oh, aku pergi. Orang pentingmu tidak akan datang lagi.
Sayang kecil. Begitu mendengar grup di Hao, gelar ketua langsung kabur. Bos Lin, jangan marah karena hal sepele ini. Kita di grup Tiansheng akan segera sukses besar. Kamu jangan lembut hati lagi, Mom. Sudah 3 jam, mengapa belum datang? Mungkin tamu istimewa itu melihat Han Yuxuan, marah dan pergi saja. Benar-benar sial, selalu ada masalah ketika bertemu dengannya. Tuan Lin, saya akan memberinya pelajaran sekarang. Mengeluarkan amarah Anda. Tidak perlu. Lebih baik seolah-olah orang itu tidak ada. Saya khawatir dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Lagi-lagi mengganggu rencana baik Anda. Perhatikan tindakan Anda. Nakal, kamu yang memulainya. Istri ketua kami tidak senang. Lin Qingqiu lah yang mengirimmu ke sini. Tentu saja, kamu akan menyesal. Kami akan memaafkanmu. Kalian dikirim oleh Lin Qingqiu, membasmi sampai ke akar. Tindakanmu sungguh kejam. Jika tidak ingin mati, pergi dari sini. Hahaha, kamu benar-benar bodoh. Serang dia, saudara-saudara. Bunuh dia.